Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, saya Syarif dari Al-Falah Center Jakarta. Bagi kita yang ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, maka kita mulai detik ini harus kenal dengan 29 orang. Tapi bukan sekedar kenal, yang diharapkan adalah kita kenal dekat. Ibaratnya begini, Zaid itu rumahnya di mana ya? Oh, Zaid itu rumahnya di RT 1 nomor 1. Nah, Zaid itu orangnya seperti apa ya? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Nah, ini berarti sekedar kenal. Yang diharapkan di sini adalah kenalnya kenal dekat. Sehingga ketika ada orang berbicara tentang Zaid yang tidak sesuai dengan yang kita kenal, kita akan menyangka, Anda bicara tentang siapa barusan? Zaid loh, saya kenal dekat dengan Zaid. Zaid tidak seperti itu. Nah, ini kita kenalnya kenal dekat. Selain itu, kalau kita kenal dekat dengan 29 orang ini, maka dia akan menjadi teman setia kita yang setianya sehidup semati. Siapa yang dimaksud dengan 29 orang ini? Dia adalah huruf hijaiyah. Maksudnya setia sehidup karena kita akan membaca Al-Quran seumur hidup. Lalu Al-Quran itu isinya apa? Ya, huruf hijaiyah itu. Kemudian yang maksudnya setia semati, karena kalau kita mati dan kita sudah menjadi sahabat Al-Quran, Al-Quran akan datang mendaratnya orang tadi kubur kita. Ada 29 orang. Yang namanya orang ini kan punya rumah, punya tempat tinggal. Ada kalanya dia tinggal dalam rumah itu sendirian atau berdua. Nah, paling banyak untuk huruf hijaiyah satu rumah bertiga. Yang namanya rumah itu berada di sebuah wilayah yang kalau di kampung itu namanya RT. RT itu terdiri dari beberapa rumah. Maka untuk huruf hijaiyah secara penghuni, tadi secara orang itu jumlahnya ada 29 orang. Dari 29 orang itu, mereka bertempat tinggal di 17 rumah. Dari 17 rumah itu berada di sebuah wilayah yang namanya RT di 5 RT. Berarti huruf hijaiyah itu tersebar di 5 RT, 17 rumah. Nah, kita sekarang ke RT 1. RT 1 itu namanya Al-Jauf. Apa itu Al-Jauf? Al-Jauf adalah rongga tenggorokan dan rongganya mulut. Di situ ada berapa rumah? Ada satu rumah. Penghuninya siapa? Huruf mat. Nah, kemudian kita ke RT 2. RT 2 namanya apa? Al-Halqu, tenggorokan. Di tenggorokan ada berapa rumah? Ada 3 rumah. Rumah yang pertama alamatnya di mana, penghuninya siapa, dan seterusnya. Kemudian kita ke RT 3 namanya Al-Lisan. Nah, di RT 3 ini ada 10 rumah. Dari 10 rumah ini penghuninya ada 18. Kemudian kita ke RT 4 namanya Asyabatu, bibir. Di RT 4 ini ada 2 rumah. Yang terakhir RT 5 namanya Al-Khayshum, yaitu rongga hidung atau pangkal hidung. Rumahnya ada 1, penghuninya ada 2, mim dan nun. Baik, sekarang kita akan rincikan satu persatu. RT 1 tadi namanya Al-Jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Itu seperti apa ya? Nah, kalau kita ingin merasakannya, maka caranya seperti ini. Kita tarik nafas yang dalam dari mulut. Nah, itu berasa dingin ya, dari mulut sampai tenggorokan. Ini namanya Al-Jauf. Berapa rumah? Ada 1 rumah. Penghuninya huruf mat. Maka contoh seperti ini. Huruf jim berharokat fathah menjadi ja. Ternyata setelah itu nyambung dengan alif menjadi ja. Nah, ternyata setelahnya alif itu ada hamzah, berarti menjadi mat wajib mutasil, menjadi ja. Nah, ketika ada santri yang baca misalkan ja, maka ini salah. Nah, biasanya kita ketika mengingatkan kesalahan seperti ini, kira-kira informasi yang kita sampaikan, ja-nya kurang panjang. Kira-kira begitu nggak? Ya, nggak apa-apa seperti itu. Tapi sebetulnya bukan ja-nya yang kurang panjang. Coba diperhatikan. Ja. Maka setelah suara ja itu bunyinya a. Nah, ini suara panjang ini letaknya ada di al-jauf. Atau misalkan ji a, suara i. Nah, atau misalkan ju a, suara u. Nah, ini letaknya ada di al-jauf.
sifatnya menyesuaikan dengan huruf sebelumnya. Misalkan kalau hurufnya isti'alah seperti yang qaf, berarti bunyinya nah itu. Nah, dari RT1 supaya mudah kita langsung ke RT5 dulu. RT5 namanya Al-Khayshum. Di situ ada satu rumah, penghuni ada dua, mim dan nun. Mim dan nun. Bukankah mim itu punya rumah di RT4? Yaitu bibir, am. Nah, ini am. Terus ada pun nun di RT3, ujung lidah dengan gusi, an. Apakah betul dia juga punya rumah di Al-Khayshum? Maka cara membuktikannya, coba kita tutup hidung kita, tutup yang rapat. Apakah bunyi yang masih sama seperti am, an? Sekarang kita coba praktekkan. Up. Nah, suaranya tersumbat. An, ak. Ini buktinya bahwa mim dan nun punya rumah dua. Rumah keduanya ada di Al-Khayshum. RT1, RT5 selesai. Sekarang kita ke RT2. Untuk mudahnya kita menghafal makhraj huruf, caranya begini. Ini kita punya bagian urutannya dari bibir, kemudian lidah, kemudian tenggorokan. Ini jalur masuknya makanan, minuman, udara. Maka ini kita balik menjadi jalur keluar. Kalau jalur keluar berarti urutannya tenggorokan, lidah, bibir. Ya, sekarang kita ke RT2 tenggorokan. Tenggorokan karena bentuknya tegak seperti ini, maka yang paling dalam itu namanya pangkal. Setiap bagian yang awal dari masing-masing bagian namanya pangkal. Nah, kalau tenggorokan karena tegak berarti yang paling dalam itu namanya pangkal tenggorokan. Kalau lidah, nah lidah karena di atas seperti ini, jalur keluar berarti yang paling dalam atau yang paling belakang namanya pangkal lidah. Nah, adapun gigi seri, ya bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini contohnya mangap. Yang ini namanya pangkal gigi seri atas. Jadi setiap bagian yang awal dari masing-masing bagian namanya pangkal. Nah, kita kembali ke RT2, tenggorokan. Yang paling bawah namanya pangkal tenggorokan. Penghuninya ada dua, hamzah dan ha. A, ha. Dari situ kita naik ke bagian tengahnya. Patokannya begini, lidah, belakangnya lidah itu kan tenggorokan. Nah, itu agak sedikit ke dalam. Coba ha. Ha. Nah, itu dia. Kemudian penghuni keduanya, saudaranya adalah ain. Ya. Kalau tadi ha agak renggang, ha di tempat yang sama ain itu lebih nekan. Ha, a. Ha, a. Jadi kalau kita menganggap ain itu lebih sulit, maka pancing dulu ke saudaranya itu ha. Nah, nanti di tempat yang sama tinggal lebih nekan. Kalau contohnya a, ketika hidung ditutup, kok jadi mampet? Maka tadi ainnya melibatkan khayshum dan ini salah. Ain tidak ada urusan dengan khayshum. Maka bunyinya a. Nah, harus tetap bersuara ketika hidungnya ditutup. Kita ke atas lagi, berarti tenggorokan bagian atas, penghuninya ada dua, kha dan ghain. Ya, kha dan ghain. RT2 namanya al-halqu, ada tiga rumah. Rumah yang pertama pangkal tenggorokan, hamzah, ha. Naik ke bagian tengah, ha, ain. Naik lagi ke bagian atas, kha, ghain. Nah, selesai RT2, sekarang kita ke RT3. Nah, ini lidah. Rumah yang pertama, ya, pangkal lidah dengan langit-langit di atasnya, bagian dalam. Nah, kalau pada peraga ini, ada di belakang sini, ini tidak ada. Ya, jadi pangkal lidah ini ke sini. Nah, ini penghuni ada satu, to. Kemudian rumah kedua di pangkal lidah juga, pangkal lidah nempelnya ke sini nih, ke bagian yang lunak dan keras, yaitu penghuninya k. Jadi bedanya o dengan k, o agak ke dalam, k sedikit ke depan. O k. Jadi ke dalam, ke depan. Kemudian kita ke rumah yang ketiga, yaitu lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah itu bukan berarti lidah diukur panjangnya kemudian dibagi dua tengah-tengahnya. Nah, bukan seperti itu. Yang dimaksud bagian tengah, dia bukan pangkal, bukan depan, lebih condong ke depan. Nah, yang sekiranya kita mudah untuk mainkan. Nah, itu dia. Nah, itu penghuni ada tiga, ja, sya. Nah, kalau ya agak ke sini, ke belakang, ya. Jadi ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Nah, itu berasal lidahnya gitu. Ini rumah yang ketiga. Sekarang rumah yang keempat. Nah, sisi lidah bagian dalam ini. Nah, sisi lidah bagian dalam nih yang jari saya nih, ya jari.
Nah, ini nempel ke gigi geram atas bagian dalam, bagian sini. Bagian sininya. Jadi seperti ini. Ini penghuninya ada satu do, ya. Do. Do. Nah, kita lihat di gambar. Lihat di sini. Ini sisi lidah bagian dalam yang warna hijau menempel ke sini. Tuh. Do. Do. Nah, seperti ini kira-kira. Jadinya seperti ini. Ini rumah keempat. Do. Do. Dah. Setelah dari rumah yang keempat, maka kita ke lidah bagian depan. Kita ambil globalnya dulu. Lidah bagian depan. Ketika lidah bagian depan, urutannya gusi dulu, ini gusi ini. Yang ini gusi. Kemudian di bawahnya gusi, pangkal gigi seri atas. Ini sedang mangap kalau tutupnya begini. Nah, ini di bawahnya nih, pangkal gigi seri atas. Nah, kemudian gusi, pangkal gigi seri atas. Kemudian adalah bukan ujung gigi seri atas. Kalau yang namanya ujung itu nanti belakangan. Berarti kita ke gigi seri bawah dulu. Gigi seri bawah. Nah, kemudian terakhir baru ujung gigi seri atas. Nah, jadi setelah dari rumah keempat itu adalah lidah bagian depan. Urutan nempelnya gusi, pangkal gigi seri atas, gigi seri bawah, ujung gigi seri atas. Nah, sekarang yang nempel ke gusi, ya. Yang nempel ke gusi ada la, na, ro. Nah, bedanya kalau la sisi ujung lidah, berarti ini seukuran jari ini lebar tuh ya. Sisi ujung lidah, na ujungnya saja, ro punggung ujung lidah. Jadi la, na, ro itu semuanya nempel ke gusi. Hanya bedanya la sisi ujung lidah, na ujung lidah, ro punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah itu ada yang mengatakan bagian sini, ada juga yang mengatakan bagian ini. Nah, selesai dari yang nempel ke gusi, semuanya menggunakan ujung lidah. Urutannya, pangkal gigi seri atas, gigi seri bawah, ujung gigi seri atas. Yang nempel ke pangkal gigi seri atas, berarti ini rumah ke-8, ta, da, to. Ya, di sini ujung lidahnya, ta, da, to. Tidak boleh ta itu keluar, ta, ta. Nah, semuanya di dalam. Di pangkal gigi seri atas nempelnya. Ta, da, to. Nah, dari situ nempelnya ke gigi seri bawah. Za, sa, so. Za, sa, so. Kemudian terakhir ke ujung gigi seri atas. Nah, ini. Fa, za, lo. Ingat ya, setelah dari nempel ke gusi, semuanya menggunakan ujung lidah. Ya, menggunakan ujung lidah, urutannya yang nempel ke pangkal gigi seri atas, ta, da, to ke gigi seri bawah, za, sa, so ke ujung gigi seri atas, fa, za, lo. Nah, berarti untuk RT3 alisan selesai. Kita ulang urutannya. Rumah pertama O, maju sedikit K, terus ke bagian tengah ja, sya, ya, terus sisi lidah bagian dalam do. Setelah dari situ yang nempel ke gusi. Rumah keempat la, ke-6 na, ke-7 lo. Nah, setelah itu, setelah nempel ke gusi, semuanya menggunakan ujung lidah. Urutan nempelnya pangkal gigi seri atas, gigi seri bawah, ujung gigi seri atas. Yang pangkal gigi seri atas, ta, da, to. Gigi seri bawah, za, sa, so. Ujung gigi seri atas, ta, da, lo. Nah, RT3 selesai. Sekarang RT4, asyafatu. Di situ ada dua rumah. Rumah yang pertama, bibir bawah dengan ujung gigi seri atas, af. Penghuninya hanya satu, fa, af. Nah, kemudian rumah yang kedua, bibir bawah dengan bibir atas, berarti dua bibir. Ini penghuni ada 3, am, ab, au. Yang mim dan ba dua bibir tapi menutup, am, ab. Yang mau mencucu, au atau monyong, au. Nah, berarti selesai. Kita ulang urutannya. RT1 namanya al-jauf, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ada satu rumah penghuninya huruf mat. Nah, jadi suara panjang itu ada di al-jauf. Kemudian RT5 namanya al-khoyshum, rongga hidung atau pangkal hidung. Ada satu rumah penghuninya ada 2, mim dan nun. Jadi mim dan nun punya 2 rumah. Rumah keduanya di al-khoyshum. Kemudian RT2 namanya al-halqu, ada 3 rumah. Pangkal tenggorokan, hamzah ha, naik ke bagian tengah, ha ain, naik lagi ke bagian atas, kha ghain. Nah, RT2 selesai. Kemudian RT3
alisan. Ada 10 rumah. Dari 10 rumah penghuninya semuanya ada 18. Berarti to, ka, jasyaya rumah ketiga, do rumah keempat, la rumah ke-5, na ke-6, ro ke-7. Itu semua nempel ke gusi. Setelah nempel ke gusi, menggunakan ujung lidah. Rumah ke-8, ujung lidah pangkal gigi seri atas, tadato. Kemudian ujung lidah dengan gigi seri bawah, zasaso. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, tadado. Kemudian RT ke-4 adalah asyafatu. Ada 2 rumah. Rumahnya fa, rumah kedua ba, ma, wa. Nah, selamat mencoba untuk menghafalkan urutannya seperti tadi supaya kita bisa menghafal dengan mudah dan cepat.